bahwasanya Syekh rahimahullahu taala ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6, yaitu syurutus shalah, syarat-syarat salat. Qala Syekh rahimahullahu taala, berkata atau Syekh bin Baz rahimahullahu taala berkata bahwasanya syurutus shalah, syarat-syarat salat itu wahia tis'atun. Dia ada berapa? Ada 9, kata beliau. Yang pertama al-Islamu, yaitu Islam, yaitu seorang beragama Islam. Yang kedua wal aqlu, yaitu berakal. Kemudian wat tamyizu, yaitu tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan benar dan salah. Kemudian waraful hadath, yaitu terangkatnya hadath. Kemudian wa izalatun najasati, izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis ya, pada badan ataupun tempat ataupun pakaian. Wa satrul aurati, kemudian menutup aurat. Kemudian wa dukhulul waqti, yaitu masuknya waktu. Masuknya apa? Waktu salat. Wastiqbalul qiblati, menghadap ke arah kiblat. Wan niyatu, dan yang terakhir adalah niat. Jadi itu merupakan syarat daripada syarat-syarat salat, dan dia ada 9 ya. Wallahu a'lam bissawab. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar mengatakan, as-salatu hiya a'zamu arkanil islami ba'da syahadatain. Salat dia adalah seagung-agungnya rukun Islam setelah rukun syahadat, yaitu 2 kalimat syahadat. Wa ahammu umuril abdi, dan seurgen-urgennya urusan perkara seorang hamba, yaitu apa? Salat. Sepenting-pentingnya urusan seorang hamba daripada urusan-urusannya yang ada di muka bumi ini, maka yang paling utama, yang paling penting, yang paling urgen adalah salat. Faman hafadha 'alaiha, siapa yang dia telah menjaga salat, ya, dia merawatnya, wa hafidhaha hafidha dinahu, maka sungguh dia telah merawat dan menjaga agamanya. Jadi kalau orang menjaga salatnya, memelihara salatnya dengan baik, maka sungguh dia sedang menjaga agamanya. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya salat ini merupakan apa? Rukun Islam, yang mana bangunan Islam tidak akan tegak kecuali ada rukunnya, ya, ada tiangnya, ada penopangnya, ya, ada penopangnya. Tidak mungkin bangunan itu akan tegak tanpa tiang, tanpa pengokohnya, tanpa dindingnya. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang menjaga salatnya, maka sungguh dia telah menjaga agamanya. Wallahu a'lam bissawab. Wa man dhayya'aha kana lima siwaha min 'amalihi asyaddu 'idha'atan. Bahwasanya apa? Barang siapa yang melalaikannya, yaitu melalaikan salat, maka dia terhadap selain daripada salat, atau selain daripada salat, maka daripada amalnya, maka dia lebih-lebih lagi melalaikannya. Jadi ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, seorang ketika dia istiqamah, dia konsisten menjaga salatnya, maka urusannya akan baik. Urusannya akan baik, baik urusan terkait dengan urusan ibadahnya ataupun amaliyahnya, ya, baik yang terkait dengan ukhrawiyah maupun duniawiyah, semua akan menjadi baik. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka kemudian Syekh mengatakan wahia amudul Islam. Salat ini merupakan tiang, ya, tiangnya Islam. Tiangnya Islam. Penegak daripada bangunan Islam itu adalah apa? Salat ini, ya. Kemudian faqabulu sa'iril a'mali mauqufun ala qabulis salati. Bahwasanya apa? Ya, diterimanya amalan-amalan yang ada, ya, itu dia ukurannya, ukurannya, batasannya, tegaknya, yaitu apabila sholat itu diterima. Apabila sholat itu diterima, sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya apa? Yang pertama kali akan dihisab di yaumul qiyam adalah sholat. Barang siapa yang sholatnya baik, maka baik amalannya yang lain. Siapa yang sholatnya rusak, maka rusak amalan yang lain. Maka amalan-amalan yang lain dia mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ukurannya sholat diterima dulu. Ya, hajinya mau diterima, zakatnya mau diterima, puasanya mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun amalan-amalan yang lain. Amalan-amalan yang lain, jihad, ya, dan selain daripada itu, dia mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salat harus diterima dulu. Kalau salat tidak diterima, amalan-amalan lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini berarti Syekh ingin mengingatkan kepada kita, ya, kalau kita ingin mengokohkan dan menguatkan agar supaya amalan-amalan kita yang lain itu baik dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ini salat. Perhatikan ini masalah salat. Wallahu a'lam bishawab. Fa idza ruddat, apabila salat itu ditolak, ya, ruddat alaihi sairul a'mali, maka akan ditolak amalan-amalan yang lain. Jadi ukurannya apa? Salat dulu. Kalau salat diterima, maka amalan-amalan yang lain pun akan diterima. Tapi kalau salatnya ditolak, maka ditolak pula amalan-amalan yang lain, ya, karena dia adalah rukun yang kedua setelah syahadatain, ya, dia adalah apa namanya, tiang, ya, amudul Islam, tiangnya dinul Islam, tiangnya agama Islam ini, yang menegakkan bangunan Islam ini, yaitu zakat, haji, puasa, ya. Dia mau tegak, salat dulu tegak. Amalan ini mau diterima, salat dulu diterima. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wahia awwalu furudil Islam. Dan ketahuilah bahwasanya apa? Salat ini adalah apa? Ya, pertama kali, sesuatu yang pertama kali diwajibkan di dalam Islam. Perkara yang pertama kali diwajibkan di dalam Islam adalah apa? Salat. Adalah salat. Pertama kali diwajibkan di dalam Islam. Ya. Awwalu furudil Islam, ya, yaitu apa? Sesuatu yang pertama kali diwajibkan di dalam Islam, yaitu apa? Salat. Wahia akhiru ma yufqadu minad dini. Dan salat ini adalah sesuatu yang paling akhir yang akan hilang daripada umat ini. Yang akan hilang daripada umat ini. Jadi nanti sebelum kiamat, ya, amalan yang paling akhir hilang, amalan yang paling akhir hilang, yaitu salat. Yang paling akhir, ya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wala yastaqimu dinul muslimi, tidak akan istiqamah agama seorang muslim, ya, agama seorang muslim tidak akan istiqamah. Wala taslahu a'maluhu, ya, dan amalan-amalannya tidak akan baik, ya, tidak akan baik. Kemudian wala ya'tadilu sulukuhu fi syu'uni dinihi wa dunyahu, dan tidak akan baik atau tidak akan seimbang, ya, apa namanya, sulukuhu, yaitu karakter kepribadian ataupun jalannya dia
dalam urusan dinnya dan agamanya, hatta yuqima hadhihi shalah, hingga dia menegakkan salat ini. Ya, jadi semua urusan itu tidak akan baik, baik urusan dunia, urusan akhirat, dia tidak akan baik, dia tidak akan istiqamah kecuali dengan apa? Ya, kecuali dengan seseorang itu menegakkan salatnya sampai salatnya istiqamah. Ya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentunya hatta yuqima hadhihi sholata, hingga dia menegakkan salat ini ala wajhiha al-masyru'i aqidatan wa ibadatan muta'assiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hingga dia menegakkan salatnya, atau hingga dia menegakkan salat ini pada bentuknya yang disyariatkan, baik secara akidah, baik secara keyakinan, ya, maupun ibadatan, ataupun secara ibadah. Muta'assiyan, dia mencontohi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani rahimani wa rahimakumullah, semua amalan ini tidak akan baik kecuali dengan baiknya salat. Dan salatnya itu tidak akan baik, salatnya itu tidak akan baik sampai dia menegakkan salat ini pada segi yang, ya, pada segi apa? Yang disyariatkan, baik secara akidah, baik secara akidah, keikhlasannya, kekhusyuannya, ya kan? Kekhusyuannya, ya, baik secara ibadah maupun baik secara ibadah, muta'assiyan, dan hendaklah dia mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat itu tidak akan baik kecuali dengan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, wa iqamus salati la budda fihi min mura'ati li syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Ya, bahwasanya dan menegakkan salat hendaklah terdapat padanya yaitu mura'ah. Ya, mura'ah ini sikap perhatian yang mendalam terhadap syarat-syarat daripada salat itu. Jadi kita harus memperhatikan syarat-syarat salat. Betul-betul harus memperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Ya, rukun-rukun salat itu harus kita perhatikan. Ya, kemudian apa namanya? Ya, kalau syarat-syarat kan kita sudah sebutkan tadi, ya. Islam, berakal, tamyiz, raf'ul hadath. Raf'ul hadath maksudnya dia suci, baik daripada hadath besar maupun hadath kecil. Makanya kita sedang bahas di dalam apa? Fikih ibadah, ya, setiap hari Senin. Ya, seseorang harus betul-betul memahami ini. Ya, memperbaiki salatnya dengan memperbaiki wudunya. Kenapa? La tuqbalu shalah bighairi tuhur. Karena salat tidak akan diterima tanpa adanya kesucian. Tanpa adanya kesucian. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, bahwasanya apa? Dia harus memperhatikan secara mendalam, ya, menjaga syarat-syaratnya. Kemudian rukun-rukun salat itu. Rukun salat misal seperti apa? Takbir. Kemudian apa namanya? Ya, bacaan surat Al-Fatihah. Ya, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Ya. Kemudian tasyahud akhir dan salam. Maka rukun-rukunnya harus diperhatikan. Ya, kemudian satu lagi, tumaknina. Tumaknina di dalam salat. Harus tumaknina di dalam salat. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa wajibatiha. Kemudian wajib-wajibnya. Jadi harus memperhatikan wajib-wajibnya. Wa mujahadati lin nafsi ala takmiliha wa tatmimiha. Dan seseorang harus melakukan mujahadah, bersungguh-sungguh, ya, berjihad melawan hawa nafsunya terhadap jiwanya yang memerintahkan dia kepada keburukan. Untuk apa? Ala takmiliha, untuk menyempurnakan salat ini. Jadi dia mujahadatun nafs. Dia melawan dirinya untuk menyempurnakan salat ini. Menyempurnakan apa? Syarat-syaratnya. Karena kadang-kadang orang itu ya malas. Misal contoh seperti apa namanya? Rukun salat. Kadang-kadang orang
ya kurang memperhatikan rukun salat. Orang tidak memperhatikan rukun salat. Kemudian wajib-wajibnya. Jadi harus menyempurnakan salat ini dengan menyempurnakan rukunnya, syaratnya ataupun wajib-wajibnya. Wa tatmimiha. Walihada awrada rahimahullahu taala hadha darsa wa durusan ba'dahu tata'allaqu bimasaila muta'alliqatin bis salati. Bahwasanya apa? Oleh karena itu awrada rahimahullahu hadha dars. Bahwasanya Syekh rahimahullahu taala beliau menyebutkan, beliau membuat pelajaran ini, ya, dan pelajaran setelahnya yang akan kita bahas nanti itu ada keterkaitannya dengan masalah ya bimasail muta'alliqah ya bis shalah, yaitu masalah-masalah yang ada keterkaitannya dengan salat. Maka di sini fadzakara syuruta wal arkana ya wal wajibati was sunana. Maka di sini Syekh bin Baz nanti menyebutkan apa? Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala telah menyebutkan dalam pelajaran ini, yaitu beliau menyebutkan syarat-syarat daripada salat, kemudian rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, ataupun perkara-perkara yang disunnahkan di dalam salat, ya, sebagai bentuk apa? Muawanatan, agar seorang muslim itu ya, agar supaya membantu seorang muslim, ya, untuk apa? Lil muslimi ala iqamis salati, agar seorang muslim itu dia menegakkan salat, wa adaiha, dan dia melaksanakan salat itu kama yanbaghi, ya, kama yanbaghi, sebagaimana yang sudah kama yanbaghi, yaitu ya sebagaimana sudah ditentukan atau sudah disyariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Bil muhafadzati 'ala syurut, yaitu dengan seorang menjaga syarat-syarat daripada salat, kemudian menjaga rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, ya. Dan di sana juga kemudian wa min thamma sunan, bahwasanya di sana ada sunnah-sunnah wal mustahabbat, dan perkara-perkara yang dianjurkan. Untuk apa? Jadi menyempurnakan salat itu dengan menyempurnakan syaratnya, rukunnya, wajibnya, kemudian ada juga sunnah-sunnahnya. Kemudian wa qaddama rahimahullahu ta'ala al-kalam 'ala syurut. Dari pelajaran-pelajaran ini, ya, yang nanti kita pelajari terkait dengan salat ini, maka Syekh di sini, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mendahulukan pembahasan, yaitu pembicaraan terkait dengan syarat-syarat daripada syarat-syarat salat. Kenapa? Li'annaha tasbiqus salata, karena dia adalah sesuatu yang dahulu daripada salat, ya, dia merupakan sesuatu yang dahulu daripada salat. Nak sah dan tidaknya salat dimulai daripada syaratnya dulu ini, ya, syaratnya harus diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian azan dulu. Udah